maka engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersama-kamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh
hidup dalam nama-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Minggu Paskah pagi, makam Tuhan Yesus kedapatan kosong, makam kosong. Tentu makam kosong belum menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Terhadap makam kosong menimbulkan banyak persepsi. Bagi Maria Magdalena menjadi sumber bencana, ya, makam kosong menjadi sumber bencana karena dia menganggap, berpikiran bahwa tubuh Tuhannya telah dicuri orang. Bagi Simon Petrus yang pergi ke makam setelah mendapat warta dari Maria Magdalena, ketika melihat makam kosong dan pakaian jenazah, kain kapan, kain peluh, tidak ada reaksi apa-apa, ya. Tidak ada ungkapan apa-apa dari Simon Petrus. Namun bagi murid yang dikasih Yesus, melihat makam kosong dan melihat kain kapan, kain peluh yang tergulung rapi, membuat murid yang dikasih percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Maka murid yang terkasih ini percaya bahwa Yesus telah bangkit sebelum ia mendapat anugerah, ya, penampakan Yesus sendiri. Sudah dikasih, lalu yang menjadi bukti kuat, bukti nyata bahwa Tuhan Yesus telah bangkit adalah, ya, penampakannya, ya, kehadirannya di hadapan para murid dan juga kesaksian dari para murid yang dengan berani bahkan memberikan nyawanya sebagai martir untuk mewartakan Tuhannya yang telah bangkit. Ini menjadi bukti nyata bahwa Tuhan telah bangkit. Makam kosong hanya menjadi pengantar kepada penampakan Kristus. Maka sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, ketika para murid, ya, pada hari Minggu, ya, berkumpul bersama dengan keadaan pintu yang terkunci, ya, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Di samping itu juga mau menegaskan akan kehadiran Yesus dengan tubuh, ya, kebangkitan yang lewat ruangan, masuk ruangan, ya, tidak melalui pintu. Maka Tuhan Yesus, ya, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Tuhan Yesus memberi salam damai. Damai di sini tentu beda dengan damai yang diberikan oleh dunia. Damai yang diberikan Tuhan Yesus sebagaimana dijanjikan, ya, ketika dalam perpisahan, ya,
dalam amanat perpisahan ya, Tuhan Yesus memberi damai, dan janji tersebut ya digenapi dengan Tuhan Yesus ya memberi damai kepada para muridnya. Kemudian Tuhan Yesus menunjukkan identitasnya, menunjukkan tangan dan lambungnya ya kepada mereka. Tangan yang dipaku dan lambung yang tertombak oleh prajurit. Maka di sini mau ditunjukkan jati dirinya bahwa dia yang bangkit, yang hadir di sini ya, sama dengan dia yang telah disalibkan, ya, telah wafat. Saudara yang kasih, setelah Tuhan Yesus ya menunjukkan, memberi damai dan menunjukkan identitasnya, para murid mengalami ya sukacita. Murid-murid itu bersukacita ya ketika mereka ya melihat Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus mengulang salam ya, untuk kedua kalinya. Lalu Tuhan Yesus memberi perutusan ya, kepada para muridnya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan Yesus datang ke dunia ya, telah diutus oleh Bapanya. Sekarang tugas perutusan dengan Tuhan Yesus telah menyelesaikan karyanya di dunia ini. Para murid diberi kepercayaan ya untuk meneruskan karyanya ya, misi Tuhan Yesus di dunia ini. Kemudian para murid juga diberi karunia Roh Kudus, sebagaimana Tuhan Yesus ya dalam pembaptisan juga menerima Roh Kudus, maka Roh yang sama juga dianugerahkan kepada para murid. Para murid diimbusi ya, oleh Tuhan Yesus dengan sabda ya, terimalah Roh Kudus. Tentu kita ingat pada karya penciptaan ya, manusia pertama ya diimbusi dengan Roh Kudus, maka ia hidup. Maka di sini para murid juga diciptakan kembali ya, menerima karunia Roh Kudus ya, menjadi ciptaan baru. Dan misi yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada para muridnya ialah membawa damai atau pengampunan dosa. Dan juga dinyatakan bahwa bila para murid tidak mengampuni dosa seorang, maka dosanya tetap ada. Ini misi sebagaimana ya dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketika datang ke dunia ya, datang untuk menghapus dosa ya. Tuhan Yesus mendekati orang berdosa ya, supaya ia sadar akan dosanya dan mengakui akan dosanya dan percaya kepada kerahiman ilahi. Lalu mereka mendapat pengampunan dosa. Demikian juga misi yang diberikan Tuhan Yesus ya kepada para murid, supaya para murid juga mendekati orang berdosa ya, mengingatkan bahwa ia berdosa, mengakui dosanya dan percaya kepada belas kasih Allah, maka ia akan mendapat pengampunan ya, dari Bapa.
Saudara yang dikasihi, inilah pengalaman penampakan Tuhan Yesus ya, kepada para muridnya. Dan dalam penampakan pertama ini Thomas tidak hadir, dan ketika para murid membagikan pengalamannya ya, perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, aku telah melihat Tuhan ya, kami telah melihat Tuhan. Namun Thomas akan percaya ya, akan berita yang disampaikan oleh para murid ini ya, ada syaratnya. Kalau Thomas melihat bekas paku ya, pada tangannya, dan tidak hanya melihat bekas paku ya, pada luka-luka Tuhan Yesus, namun juga menaruh jarinya pada bekas paku dan menaruh tangannya ya, pada lambungnya. Baru syarat ini terpenuhi, maka Thomas akan percaya. Saudara yang dikasihi, 8 hari kemudian ketika para murid berkumpul bersama dan Thomas juga berada, yaitu pada hari Minggu, dikatakan pintu-pintu terkunci ya, Tuhan Yesus datang. Dan kita melihat sudah ada perubahan dalam diri para murid. Kalau sebelumnya itu, sebelum mengalami penampakan Tuhan, mereka berada dalam ketakutan ya. Namun di sini mereka tidak lagi mengalami ketakutan. Maka Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan bersabda, damai bagi kamu. Dan dalam penampakan ini ya, Tuhan Yesus menyapa Thomas, dan sepertinya penampakan ini dikhususkan ya bagi Thomas yang menuntut bukti baru ia bisa percaya. Tuhan Yesus bersabda kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini sabda Tuhan Yesus kepada Thomas yang memenuhi ya, permintaan Thomas. Namun sebelum Thomas ya menyentuh bekas luka-luka pada tubuh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus minta supaya Thomas percaya. Dan kita mendengar pengakuan agung dari Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Ini pengakuan agung dari Thomas. Kalau dalam penampakan Maria Magdalena dan penampakan pada yang murid yang lain, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Namun di sini Thomas mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Maka apa yang disabdakan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes ya terpenuhi, bahwa antara Tuhan Yesus dengan Bapa adalah satu. Siapa yang melihat Dia, melihat Bapa. Dan Tuhan Yesus datang untuk mengerjakan, melaksanakan ya pekerjaan Bapanya. Maka melalui Thomas terpenuhi sabda Tuhan Yesus itu. Saudara dan kasih, kemudian Tuhan Yesus bersabda kepada Thomas,
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Thomas ini melihat Tuhan Yesus kemudian percaya. Berbeda dengan murid yang dikasih, belum melihat kehadiran Tuhan, namun ia percaya. Berbeda dengan Thomas. Kemudian Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sabda ini disampaikan Tuhan Yesus untuk para murid generasi kemudian, generasi kedua dan seterusnya, termasuk kepada kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini sabda ini diberikan kepada kita, ya. Kita tidak mendapat anugerah penampakan Tuhan sebagaimana dialami oleh para murid pertama yang melihat Tuhan tidak hanya sebelum wafat dan kebangkitannya, namun juga setelah kebangkitan Tuhan. Para murid generasi pertama mendapat anugerah secara istimewa, secara khusus melihat Tuhan. Dan tentu ini tidak akan terulang lagi bagi murid kemudian, termasuk kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia telah bangkit karena kesaksian para murid pertama, para rasul. Mereka dengan berani memberi kesaksian akan Tuhan yang telah bangkit sampai Ia meninggal sebagai martir karena membela imannya dan percaya akan Tuhan yang bangkit, yang hidup. Dirinya, hidupnya menjadi taruhannya. Dan kita percaya akan kesaksian mereka dan juga kesaksian dari kitab suci bahwa Tuhan telah bangkit dan kita mengimaninya, percaya. Maka kita juga disebut sebagai yang berbahagia. Hendaknya kita menyadari akan anugerah iman kepada Tuhan Yesus. Hendaknya anugerah iman ini juga membuat dalam hidup kita benar-benar bahagia dalam hidup ini. Karena kita telah diselamatkan, ditebus oleh Tuhan Yesus sampai wafat di salib. Berkat Tuhan Yesus kita menerima anugerah keselamatan, anugerah penebusan, menerima hidup yang kekal. Hendaknya sebagai muridnya kita benar-benar berbahagia karena Tuhan. Saudara yang kasih, sebagaimana para murid pertama juga mendapat tugas perutusan meneruskan karya Tuhan Yesus, demikian juga kita yang percaya kepadanya, mengimaninya, kita pun juga diberi kepercayaan untuk meneruskan karya Tuhan Yesus di muka bumi ini, meneruskan karyanya. Kita pun juga diberi Roh Kudus yang memampukan kita untuk meneruskan karya Tuhan di muka bumi ini. Kiranya melalui sabda Tuhan dan perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus yang bangkit dalam perayaan Ekaristi, hendaknya kita semakin berani untuk menjadi saksinya, mengabarkan kabar keselamatan, kabar penebusan kepada umat manusia yang ada di muka bumi ini, supaya mereka pun akhirnya juga menerima keselamatan.